Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Tua. Begitu. Pesannya begitu. Pak Sanusi, angkatanmu wis tua itu. Tapi hebatnya Sanusi ini dari dulu sampai sekarang ya begitu. Hebatnya konsisten, istiqomah, termasuk gayanya. Yang kita muliakan juga para pimpinan organisasi kemasyarakatan, para pimpinan atau petugas-petugas pemerintah daerah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sekali lagi, ini adalah kesempatan saya nostalgia ke Trenggalek setelah sekian lama. Belum lagi hadir silaturahim di Trenggalek. Karena ada keadaan yang membuat saya belum bisa silaturahim ke Trenggalek dan sekitarnya. Karena judulnya halal bihalal, maka tidak boleh ngomong yang serius-serius. Intinya sudah disampaikan oleh Pak Ali. Pak Ali itu adalah sosok unik yang keunikannya mengantarkan Ali sampai sekarang ini. Lebih unik lagi menurut alumni-alumni HMI dan angkatan-angkatannya HMI Cabang Tulungagung saat itu. Tapi betul kata Ali, itulah yang mengantarkannya sampai sekarang. Setiap orang itu punya garis perjalanan hidup sendiri-sendiri, dan setiap prosesnya itu punya makna tapakan untuk menjalani proses perjalanan hidup berikutnya. Beda perjalanan Pak Ali sama Mas Haruna, itu jelas beda. Ilmunya tipis-tipis sih sama. Ya, ada yang sama, ada yang beda. Ya, kalau Agus beda lagi. Kalau duit dulu urusan angkat-angkat kursi di konferensi. Solo kalau itu. Diam tapi menghabiskan. Halal bihalal kita itu mengingatkan satu hal, Yang menyelesaikan. bahwa ini kata Ustaz, bahwa kita senantiasa diperintah untuk setia pada terminologi peningkatan dan perbaikan diri serta pembuktiannya dalam konteks kehidupan keumatan dan kebangsaan. Karena itu halal bihalal sebetulnya bukan sekedar peristiwa yang konteksnya personal, maaf memaafkan, tetapi dalam pengertian keluarga besar aktivis seperti keluarga besar hijau hitam ini harus punya makna dan konteks sosial, konteks umat, konteks bangsa, sehingga mempunyai energi bagi transformasi kehidupan orang banyak. Tadi disebut tema, saya tidak mau tema itu. Tema saya adalah silaturahim, titik. Karena tidak ada yang pangkatnya lebih tinggi dari silaturahim.
mau politik, mau ekonomi, mau demokrasi, itu pangkatnya di bawah silaturahim. Tetapi karena silaturahim dan halal bihalal itu tidak hanya bermakna personal, individual, mau tidak mau kita mesti bicara apa keadaan lingkungan kita sekarang ini. Dan kita sejak LK1 dulu dididik, diajar, dibina, dikader, ditempa, digembleng untuk tidak memisahkan kisah pribadi dengan kisah umat, dengan kisah bangsa. Kita tidak boleh memisahkan konsep kebahagiaan pribadi dengan kebahagiaan orang banyak. Kita tidak bisa memisahkan konsep kemaslahatan individual kita masing-masing dengan kemaslahatan umat dan kemaslahatan bangsa. Kalau bicara kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa, maka kita mesti bicara sistem politik. Ali Mufti sekarang salah satu aktor yang ada di dalam sistem politik kita. Sistem politik yang kita pilih dari dulu adalah demokrasi. Kalau baca perdebatan di dalam BPUPKI tahun 45, coba dibaca. Kalau dibaca, itu ada perdebatan konsep yang sangat intens, yang sangat dalam dari orang-orang yang dibekali wawasan, pengetahuan dan komitmen yang kuat tentang Indonesia, tentang konsep Indonesia dan bagaimana Indonesia itu dioperasionalisasikan. Dan itu mestinya tidak boleh terpisahkan dengan tahapan-tahapan perjalanan kebangsaan kita sampai kapanpun juga. Memang pilihannya demokrasi. Apa contohnya? Contoh, voting tentang bentuk negara. Bentuk negara itu voting. Mau republik atau kerajaan. Mayoritas republik pilihannya. Mengapa republik? Karena idenya tentang demokrasi, tentang kedaulatan rakyat, bukan kerajaan. Kalau dibaca risalah, kalau tidak keliru, tidak salah ingat, 55 itu memilih republik. Hanya 6 yang memilih kerajaan. 2 memilih model yang lain. 1 abstain. Jadi pilihan republik itu pilihan demokrasi. Esensi republikanisme itu apa? Esensinya adalah egalitarianisme, persamaan kedudukan bagi seluruh rakyat. Itu maknanya apa? Demokrasi. Beda dengan kerajaan. Dari awal itu pilihannya memang begitu. Bahkan kita milih kesatuan atau serikat itu juga voting. Pemenangnya negara kesatuan. Karena misalnya Hatta itu pilihannya adalah negara serikat. Wilayah, konsep wilayah Indonesia yang mau dibangun sebagai negara itu juga voting.
Karena itu, saudara-saudara sekalian, kalau kita sekarang, Sugeng Rawuh, Pak Bupati, kami sampaikan selamat datang kepada Bupati Trenggalek dalam kegiatan halal bihalal Majelis Daerah kami dari Forkati Kabupaten Trenggalek. Ini indahnya Trenggalek. Ngapunten Kanda, monggo dilanjut. Trenggalek itu dapat anugerah karena dapat bupati yang muda. Tapi wawasan dan komitmennya tua. Wawasan dan komitmen yang kemudian diterjemahkan dengan gaya muda. Harusnya pertumbuhan dan perkembangan Trenggalek ini akan lebih cepat dibanding daerah-daerah yang lain. Karena dimanapun dalam sistem apapun selalu ada faktor leader. Leader itu menjadi salah satu faktor yang mewarnai perjalanan perkembangan masyarakat. Strukturnya boleh sama, kulturnya boleh sama, prosedurnya boleh sama, SDM-nya boleh sama, tapi kalau lokomotifnya beda, itu perjalanannya akan beda. Tapi karena halal bihalal keluarga besar HMI, tidak mungkin tidak bicara tentang politik dan kebangsaan. Karena memang politik itu harus halal juga. Halal itu dalam pengertian sistemnya yang berlaku itu ada dasar konstitusi dan aturan main yang baku, dan pelaksanaannya juga betul-betul terlaksana untuk menerjemahkan esensi, pesan, prinsip, dan dasar-dasar demokrasi. Sampai di situ, maka sekarang kalau kita ikuti perjalanan kebangsaan kita sejak 45 sampai sekarang, kalau mau disederhanakan, demokrasi liberal. 17 Agustus 45, 18 Agustus 45 itu jelas yang dirancang oleh Bung Karno itu bukan demokrasi liberal. Tetapi berganti bulan sedikit itu dengan undang-undang dasar yang sama, sistemnya presidensil, tetapi yang berlaku adalah pemerintahan parlementer. Karena kemudian ada Perdana Menteri yang memimpin kabinet. Berganti dengan pilihan serikat, ada konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat, itu ada Perdana Menteri, ada Presiden, kembali ke Undang-Undang Dasar, habis Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 kembali ke negara kesatuan. Salah satu peristiwa yang penting adalah mosi integral Nasir untuk kembali kepada negara kesatuan. Tetapi lagi-lagi presidensil, tetapi ada presiden, ada kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Sampai kemudian pemilu 55, pemilu pertama kabinet Burhanuddin Harahap,
Ini kan presidensial, tapi kabinet dipimpin Perdana Menteri. Siapa yang menyelenggarakan pemilu? Kabinet Burhanuddin Harahap. Akhirnya ada DPR, ada konstituante, ada perdebatan di konstituante, tidak selesai, tidak bisa melahirkan konstitusi baru. Bung Karno merasa dan memang mendapatkan dukungan publik untuk mengoreksi ini. Bung Karno keluarkan dekret 5 Juli 59. Kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini ada sistem presidensial baru ala Soekarno 59 sampai Bung Karno selesai. Silakan ditafsirkan apakah Bung Karno digulingkan atau terguling. Yang pasti kemudian berganti dengan narasi besar. Pemerintahan baru ingin melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. 32 tahun kemudian ada koreksi besar 98-99, bahkan kemudian konstitusinya koreksinya dengan amandemen 1, 2, 3, 4, sampailah kemudian keadaan politik kita yang sekarang ini. Tahapan sederhananya seperti itu. Faktanya adalah dengan konstitusi yang sama ada sistem pemerintahan yang beda. Itu pernah terjadi dengan perubahan Undang-Undang Dasar, dengan amandemen Undang-Undang Dasar yang menjadi landasan sistem pemerintahan sekarang bekerja. Coba kita sandingkan keadaan politik kita sekarang 2025 dengan misalnya 40 tahun yang lalu. Itu apakah ada perbedaan yang mendasar? Ada perubahan yang radikal atau tidak? Dari unsur-unsur demokrasi. Kalau mau disaripatikan sederhana, yang terjadi adalah perubahan pada aras, pada level struktur. Yang terjadi adalah pergantian pada aras, pada level prosedur. Yang berganti adalah pada level sampulnya. Tetapi dari segi substansinya bukan tidak ada perubahan, bukan tidak ada perkembangan, tetapi perubahan dan perkembangannya itu relatif, tidak semaju pergantian-pergantian, perubahan-perubahan yang tadi saya sebutkan tadi itu. Jadi kalau demokrasi kita dikritik maju secara struktural, demokrasi kita dari masa ke masa terjadi sirkulasi elit, pergantian aktor, pergantian pemain, pergantian judul, iya. Tetapi dari segi keadaban politik itu tidak mengalami bagi arus di luar parlemen untuk membuat partisipasi lebih berarti, meaningful participation, itu istilahnya Mahkamah Konstitusi. Mesti ada hak untuk didengar, hak untuk didengar, right to be heard.
kemudian lebih maju lagi yang disampaikan itu mesti dipertimbangkan. Right to be considered, hak untuk dipertimbangkan. Dan yang disampaikan, didengar, itu tidak dimasukkan keranjang sampah,